Annyeonghaseyo Rabun. Sekarang kita akan belajar geografi dari halaman 151 sampai 182 untuk ulangan harian besok. Segini kita harus belajar dalam satu hari saja. Ayo kita lihat. Karakteristik lapisan bumi. Lapisan bumi itu ada kerak samudra, kerak bumi terbagi jadi dua, ada kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra umumnya itu terbentuk dari magma yang keluar dari pematang tengah samudra yang umumnya terbentuk dari batuan beku bla bla bla, ada namanya batuan beku basaltis. Nah, sedangkan kerak benua umumnya itu dari batuan metamorf, batuan granitis, dan didominasi oleh batuan sedimen. Lalu kedalaman kerak samudra itu 5-10 kilo. Kerak samudra itu ketebalannya 5-10 km. Nah, sedangkan kerak benua itu ketebalannya 20-70 km. Kerak samudra tertua berumur 280 juta tahun, sementara itu kerak samudra paling tua itu 280 juta tahun, sedangkan kerak benua 4,4 miliar tahun. Laki-laki kon. Kita ulang lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi terbagi jadi dua, ada lapisan kerak samudra dan lapisan kerak belum sabar. Belum dibaca semua. Ini nggak usah. Kerak bumi Kerak bumi terbagi jadi dua, ada kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra terbentuk dari magma yang keluar dari tengah samudra. Dia tuh umumnya dari batuan beku basaltis. Terus kalau kerak benua itu umumnya itu dari batuan granitis, kalau salah CMI correct me if I wrong, anjay. Terus ada batuan metamorf dan metamorf bla 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 itu namanya. Dia didominasi oleh batuan sedimen. Nah, terus juga ketebalan kerak samudra ini 5-10 km. Sedangkan kerak benua ini ketebalannya 20-70 km. Nah, untuk kerak samudra paling tua itu 840 juta tahun, sedangkan kerak benua paling tua itu 4,4 miliar tahun. Nah, kita baca dulu. Lapisan mantel bumi terletak di antara lapisan kerak bumi dan inti luar bumi. Lapisan mantel bumi terdiri dari lapisan mantel bagian atas dan bagian bawah. Lapisan ini berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Suhu lapisan mantel bagian atas itu 1300 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius, sedangkan suhu lapis bawah itu 1500 sampai 3000. Oke. Lapisan mantel bumi itu terletak di antara kerak bumi dan inti luar. Lapisan mantel bumi terletak di antara kerak bumi dan inti luar bumi. Jadi lapisan mantel bumi itu terletak di antara kerak bumi dan inti luar mantel bumi. Lapisan ini terbagi dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, terus lapisan ini berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Terus yang bagian atas itu panasnya tuh atas kan ya? Benar atas 1300 sampai
1.500, nah sedangkan yang bagian bawah tuh 1.500 sampai 3.000. Nah, kita ulang lagi. Lapisan mantel bumi itu terletak di antara kerak bumi dan inti luar bumi. Kita baca tapi kita tutup. Ya, benar. Lapisan mantel bumi ini juga terbagi jadi dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Terus juga dia lapisan yang merupakan batuan, pokoknya tuh mengandung magnesium dan silikon. Nah, untuk yang bagian atasnya itu panasnya tuh 1.300 sampai 1.500 derajat Celcius, sedangkan bagian bawahnya 1.500 sampai 3.000 derajat Celcius. Oke, terus ada lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi terdiri atas dua jenis, yaitu inti dalam dan inti luar. Ketebalan lapisan inti bumi sekitar 1.200 dan berdiameter 2.600. Terus lapisan inti bumi itu terbagi jadi dua, ada lapisan bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk ketebalannya itu dia lapisan inti dalam bumi ketebalan lapisan inti dalam bumi itu sekitar 1.200 dan berdiameter 2.600, terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat dengan suhu mencapai 4.800. Oke, semoga bisa. Lapisan inti bumi terbagi jadi dua, ada lapisan bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk bagian luar ketebalannya itu 1.200 dengan diameter 2.600 dengan suhu 800. Terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat. Oke. Sedangkan lapisan luar bumi itu ketebalannya 2.250 dan kilo. Oh iya, ini tuh bakal ada 20 soal dan PG. Jadi kayak gitu tuh gak perlu kayak ngafalin yang terang banget ya kayak di surga. Jadi tuh kita gak perlu ngafalin yang kayak harus plek gitu, kayak ya udah intinya aja. Nanti kan ada di PG anjing. Nah, sedangkan luar bumi itu ketebalannya 2.250 dan berada di kedalaman 2.900 sampai 4.980. Sama besi dan nikel cair tapi suhunya 3.900. Oke. Nah, jadi gini, lapisan inti bumi itu terbagi jadi dua, ada bagian dalam dan bagian luar. Untuk bagian dalam itu ketebalannya 1.200 dengan diameter 2.600, terbentuk dari besi dan nikel padat dengan suhu mencapai 4.800. Kita tutup, kita lihat. Benar. Nah, untuk bagian luarnya dia tuh memiliki ketebalan 2.250 dengan kedalaman 2.900 sampai 4.980. Gua nggak tahu bener apa enggak, ntar gue cek. Terus dia terbentuk dari besi dan nikel cair dengan suhu 3.900. Inti luar itu ketebalannya 2.250 dengan kedalaman ya kan, di kedalaman 2.900 sampai 4.980. Suhunya itu 3.900. Itu besi dan nikel cair. Oke. Kita ulang dari ini ya. Kerak. Karena kita harus hafal dulu ini biar kita berlanjut. Kalau tidak hafal ini, kita cuma hafal saja nanti sudah berlanjut kalian lupa. Oke, ntar dulu gue masih mau ulang lapisan inti ya. Lagi. Oke. Lapisan inti bumi terbagi jadi dua, ada inti dalam dan inti luar. Nah, untuk inti dalam itu ketebalannya 1.200 dengan diameter 2.600 dengan pembentuknya itu besi dan nikel yang padat. Suhunya itu 4.800. Terus inti bagian luar itu ketebalannya 2.250 dan berada di kedalaman 2.900 sampai 4.980. Pembentuknya itu besi dan nikel cair, suhunya 3.900. Oke. Nah, batuan pembentuk kulit bumi itu ada lapisan kerak bumi. Pertama, lapisan kerak bumi itu terbagi jadi dua, ada kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak samudra ini terbentuk dari magma yang keluar dari tengah samudra. Dia tuh batuannya tuh umumnya tuh batuan ini batuan beku, bener nggak sih? Tutup. Ya, batuan beku basil pokoknya batuan beku basi gitu ya. Nanti kan ada di PG tuh yang basi. Nah, terus
Sedangkan kerak benua itu dia tuh batuannya tuh ada batuan metamorf, terus batuan granitis, terus ada dia tuh didominasi oleh batuan sedimen. Terus dia tuh kerak samudra tuh paling tua tuh 890 juta tahun. Kalau kerak benua itu 4,4 miliar tahun. Terus ini tuh ketebalan apa kedalaman? Ketebalan kerak samudra ya, kedalaman ya. Ketebalan kayaknya. Ketebalan kerak samudra tuh 5 sampai 10 kilo, sedangkan ketebalan kerak benua tuh 20 sampai 70. Benar ketebalan. Benar. Ya, sekarang lapisan mantel bumi. Lapisan mantel bumi itu terbagi jadi dua, ada mantel atas dan mantel bagian bawah. Nah, terus lapisan mantel bumi ini tuh adanya tuh di antara kerak samudra, kerak bumi dan inti luar bumi. Terus tuh dia tuh terbentuk atau apa ya? Oh, berupa batuan. Gue nggak lihat Google itu. Berupa batuan, magnesium dan silikon, bukan sih? Oh, batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Terus tuh untuk yang bagian atas dia tuh panasnya 1300 sampai 1500 Celcius derajat Celcius. Yang bawah itu 1500 sampai 3000 derajat Celcius. Terus ada inti bumi. Inti bumi itu terbagi jadi dua, dalam dan luar. Nah, untuk yang dalam itu ketebalannya itu di 1200 dengan diameter 2600. Terus tuh dia terbentuk kan ya? Terdiri. Bodo amat lah bahasa gue apa. Gue lihat depannya doang. Terdiri dari besi dan nikel padat dengan panas 4800 derajat Celcius. Nah, untuk inti luar bumi ini dia memiliki ketebalan 2250 dengan kedalaman 2900 sampai 4980. Terbentuk mengandung besi dan nikel yang cair. Terus panasnya itu 3900. Sekarang batuan. Oh, litosfer mencakup kerak bumi. Itu nggak usah. Litosfer adalah litos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya batuan, dan sephre yaitu SPHERE. Lapisan. Jadi mana litosfer adalah lapisan batuan secara umum, batuan penyusun litosfer. Oke. Litosfer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batuan, dan sephre yang berarti sephre berarti lapisan. Nah, jadi intinya ini lapisan batuan gitu aja. Terus secara umum batuan penyusun litosfer itu terdiri dari batuan beku, metamorf, dan sedimen. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku. Nah, batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku. Batuan yang membeku di dalam bumi disebut batuan beku atau batuan vulkanik atau batuan intrusif. Adapun batuan yang membeku di celah-celah rekaan dalam kerak bumi disebut batuan gang atau batuan korok. Nah, batuan yang membeku di luar disebut batuan beku luar atau batuan vulkanik atau batuan ekstrusif. Oke. Batuan beku itu terbagi jadi 3. Batuan beku dalam, arti batuan beku dulu. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku. Batuan beku terbagi jadi 3. Ada batuan beku dalam, yaitu batuan yang membeku di dalam disebutnya batuan plutonik atau batuan beku dalam. Nah, terus ada batuan yang membeku di celah-celah atau rekahan-rekahan, itu disebut batuan gang atau batuan korok. Terus ada batuan yang membeku di luar, itu disebutnya batuan beku luar, vulkanik, atau ekstrusif. Oke. Batuan beku memiliki ciri-ciri kompak dan homogen serta tidak memiliki stratifikasi lapisan. Batuan beku memiliki ciri-ciri yang homogen, memiliki ciri-ciri kompak dan homogen serta tidak memiliki stratifikasi lapisan. Batuan beku memiliki ciri-ciri kompak dan homogen serta tidak memiliki stratifikasi, stratifikasi lapisan. Nah, contoh batuan beku itu adalah granit, andesit, gabbro, dan obsidian. Granit, andesit, gabbro, dan obsidian. Oke, kita ulang ya. Jadi batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku. Batuan beku itu terbagi jadi 3. Ada batuan beku dalam,
Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang ini membeku ya. Terus batuan beku adalah yang berasal dari batuan yang membeku di dalam disebut batuan beku dalam atau intrusif atau plutonik. Nah, batuan yang membeku di celah-celah atau rekan-rekan itu disebut batu gang atau korok. Yang di luar itu batuan beku luas, vulkanik atau ekstrusif. Nah, terus bahan beku ini memiliki ciri kompak serta homogen dan tidak memiliki stratifikasi lapisan. Nah, contohnya itu ada gabbro, andesit, granit, dan obsidian. Terus ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah segala jenis batuan di permukaan bumi yang mengalami pelapukan, tererosi, terbawa oleh tenaga air, angin, atau glasial. Oke, jadi batuan sedimen itu pokoknya yang mengalami pelapukan. Batuan sedimen adalah segala jenis batuan. Batuan sedimen adalah segala jenis batuan yang akan mengalami pelapukan dan erosi. Nah, kemudian erosi batuan tersebut akan mengendap dan mengalami pemadatan menjadi batuan sedimen. Pokoknya batuan sedimen tuh batuan yang kayak segala jenis batuan di bumi ini yang mengalami pelapukan dan erosi gitu. Nah, terus dibagi jadi 3 nih batuan sedimen tuh. Ada batuan sedimen klastik atau mekanik atau fisik. Batuan sedimen klastik atau fisik. Terus ada batuan sedimen kimiawi sama batuan sedimen organik. Nah, batuan sedimen klasik atau mekanik atau fisik adalah batuan sedimen yang terangkut dalam bentuk padat dan tidak larut kemudian diendapkan di tempat lain. Contohnya selanjutnya mengalami pemadatan menjadi batuan sedimen, contohnya kolong merat, breksi, batu pasir, batu serpih. Oke, sedimen plastik dulu. Sedimen plastik, fisik atau kimiawi, benar nggak? Salah, mekanik. Plastik, mekanik atau fisik adalah sedimen yang terangkut dalam bentuk padat dan tidak cair, kemudian diendapkan di tempat lain, selanjutnya mengalami pemadatan menjadi batuan sedimen, contohnya ada kolong merat, breksi, batu serpih, batu pasir. Oke lah. Goblok banget 17 menit cuma belajar berapa halaman, dikit loh ini, dikit. Guys, sebenarnya kalau niat ini kayak gue cuman belajar 30 jam 1,5 jam, kalau niat itu udah hafal. Cuman ini kayak aku malas. Batuan sedimen adalah seluruh batuan di bumi yang mengalami pelapukan dan erosi. Nah, terus dibagi jadi 3, ada batuan sedimen klasik, mekanik atau fisik. Nah, batuan sedimen klasik ini adalah sedimen yang terangkut dalam bentuk padat dan tidak cair, terus kemudian diendapkan di tempat lain, terus habis itu pemadatan selanjutnya mengalami pemadatan dan menjadi batuan sedimen, contohnya batuan kolong merat, breksi, batuan serpih, dan batuan pasir. Terus ada batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terangkut dalam larutan, kemudian mengendap secara kimia, contohnya gipsum, batu kapur, stalaktit, stalagmit. Oke. Batuan sedimen kimiawi adalah batuan sedimen yang terangkut dalam bentuk larutan kemudian diendapkan secara kimia di tempat lain. Ada gipsum, batu kapur, stalaktit, stalagmit. Batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terbentuk dalam larutan kemudian diendapkan secara kimia di tempat lain, secara kimiawi di tempat lain. Contohnya adalah gipsum, stalaktit, stalagmit. Apa sih satunya? Batu kapur. Batuan sedimen organik adalah batuan sedimen yang berasal dari endapan sisa hewan atau tumbuhan, contohnya batu bara dan batu karang. Batuan sedimen memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari beberapa lapisan berwarna terang.
Oke, gitu. Batuan sedimen klastik adalah batuan yang terangkut dalam bentuk padat, kemudian didapatkan di tempat lain, lalu pemadatan itu menjadikan batuan sedimen. Contohnya adalah kolang merat, breksi, batu pasir, batu serpina. Terus batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terangkut dalam larutan, kemudian didapatkan di tempat lain secara kimiawi. Terus ini tuh contohnya ada gipsum, batu kapur, kolang merat lagi, batu kapur, stalaktit. Lihat contohnya bener nggak? Benar. Terus ada batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik itu berasal dari sisa endapan hewan dan tumbuhan. Contohnya batu bara dan batu karang. Terus dia memiliki ciri-ciri batuan sedimen memiliki ciri-ciri terdiri dari beberapa lapisan, berwarna terang, ringan, dan lebih lunak, terdapat fosil dan mengandung semen. Batuan sedimen itu memiliki ciri-ciri memiliki beberapa lapisan, berwarna terang, lebih lunak, mengandung fosil, terdapat fosil, ringan, dan mengandung semen. Oke. Batuan sedimen memiliki ciri-ciri berwarna terang, lebih lunak, terdapat fosil, mengandung semen, lebih lunak udah ya, lebih ringan. Terus berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Terdapat beberapa lapisan berwarna terang, terdapat fosil ringan, terus terdapat semen berwarna terang. Kan udah berwarna terang perasaan. Oh, lebih lunak. Nah, batuan metamorf atau batuan peralihan adalah batuan yang telah mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi sehingga berbeda sama sekali dengan batuan induknya. Nah, terus ciri-cirinya itu warna batuannya bermacam-macam seperti kuarsa. Nah, udah ini. Warna batuannya bermacam-macam, terus struktur batuannya terdiri dari volasi dan non volasi, terus teksturnya itu terdiri dari kristaloplastik dan relik. Kristaloplastik itu menunjukkan tekstur batuan aslinya tidak tampak, sedangkan relik menunjukkan sisa tekstur. Okay. Terus ada batuan metamorf atau batuan peralihan. Nah, batuan metamorf ini sudah mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi. Terus batuan metamorf itu memiliki ciri-cirinya berwarna lebih terang, memiliki struktur volasi dan non volasi. Terus teksturnya itu dari kristalolastik sama relik. Nah, kristalolastik ini tidak menunjukkan, pokoknya yang awal tidak menunjukkan tekstur batuan aslinya, sedangkan yang relik itu menunjukkan sisa tekstur aslinya. Nah, batuan metamorf itu terbagi 3. Ada batuan metamorf regional, terbentuk dari proses perubahan suhu dan tekanan tinggi sehingga akibat dari proses regional. Ini susah tau, yang metamorf ini agak susah. Terus ini tuh harus dihafalin anjir, soalnya nanti takut clear gitu.